Shalom, selamat sore anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Pada sore hari ini kita semua bersyukur dan terima kasih buat semua berkat-berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, sudah sepatutnya kita senantiasa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu anak-anak yang terkasih, pada kesempatan sore hari ini kita diberikan Tuhan waktu untuk beribadah. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan diri kita, guna kita boleh bersungguh-sungguh mengikuti kebaktian di sore hari ini. Anak-anak, marilah kita mengambil sikap teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 150 ayat 1. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan terima kasih atas semua kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa Sorgawi, saat sebentar kami akan bernyanyi, meninggikan, mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami senantiasa bersuka cita dalam memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami semua beroleh berkat daripada Tuhan. Kami semua bersuka cita dan mendapatkan damai sejahtera yang bersumber daripadamu. Terpuji namamu ya Bapa. Kami siap menyanyikan puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, karena hari ini kita bersuka cita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita menyanyikan satu pujian Nabi Nuh dan istrinya. Saat sebentar kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari,
doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom anak-anak semuanya. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Bapak yakin dan percaya anak-anak sekalian sudah pernah mendengar nama Nuh. Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Nuh adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nuh adalah seorang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan Nuh adalah seorang yang bersuka cita senantiasa memuji mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun orang-orang di zaman Nuh membenci dan tidak menaati Tuhan. Anak-anak yang terkasih, satu hari Tuhan berfirman tentang sesuatu yang sangat mengejutkan. Tuhan berfirman kepada Nuh bahwasanya Tuhan akan menghancurkan dunia yang jahat ini. Tetapi Nuh dan keluarganya akan selamat. Anak-anak, Tuhan memperingatkan Nuh bahwa air bah akan datang dan menutupi bumi. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Nuh agar membuat sebuah bahtera yang cukup besar untuk keluarganya dan juga binatang-binatang yang akan memenuhi bahtera tersebut. Nuh diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan perintah yang jelas bagi Nuh. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nuh melaksanakan perintah Tuhan dengan segera. Orang-orang mungkin mengejek Nuh ketika dia menjelaskan mengapa ia membuat sebuah bahtera. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nuh tetap membangun bahtera itu. Nuh juga tetap menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya. Anak-anak, apakah kalian pernah menceritakan Tuhan kepada orang-orang sekitarmu? Itulah yang dilakukan Nuh. Anak-anak, meskipun tidak ada yang mau mendengarkan ucapan Nuh, Nuh tetap menyampaikan berita tentang Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena Nuh mempunyai iman yang besar. Dia percaya Tuhan meskipun hujan tidak pernah turun sebelumnya. Anak-anak, dengan segera bahtera itu siap untuk diisi dengan persediaan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti yang disampaikan Tuhan kepada Nuh, bahwasanya Nuh harus mengisi bahtera itu dengan binatang-binatang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sekarang binatang-binatangan itu berdatangan. Tuhan membawa 7 dari berbagai macam jenis, 2 dari jenis yang lainnya, betina dan jantan. Anak-anak semuanya, mungkin orang-orang mengolok-olok, bahkan mungkin sebagian orang menghina apa yang dilakukan Nuh saat Nuh mengisi bahteranya dengan binatang-binatang. Mereka tidak berhenti berbuat dosa dan melawan Tuhan. Mereka tidak meminta untuk ikut masuk ke dalam bahtera. Apa yang terjadi anak-anak? Ketika Nuh dan keluarganya bersama dengan binatang-binatang sudah masuk ke dalam bahtera, maka hujan pun turun. Hujan lebat meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Air bah meliputi kota-kota dan desa-desa. Saat hujan terhenti, termasuk gunung-gunung yang tinggi juga tertutup air. Segala sesuatu yang bernapas menjadi mati. Ketika air bertambah, bahtera itu terapung di atas permukaan. Mungkin gelap di dalamnya, mungkin bergelombang, dan mungkin juga menakutkan. Tetapi bahtera ini melindungi Nuh dari air bah. Anak-anak sekalian,
Setelah 5 bulan air bah itu, Tuhan mengirimkan angin kering. Perlahan, bahtera itu terdampar di sebuah gunung tinggi bernama Ararat. Nuh masih tinggal di dalam selama 40 hari lagi sampai air menyusut. Anak-anak, Nuh mengirim seekor burung gagak dan merpati keluar dari jendela bahtera. Karena tidak menemukan tanah yang kering untuk tempuan kakinya, burung merpati itu kembali kepada Nuh. Anak-anak, Tuhan berkata kepada Nuh, inilah waktunya untuk meninggalkan bahtera. Bersama Nuh dan keluarganya, mereka melepaskan binatang-binatang itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa senangnya perasaan Nuh pada saat itu. Dia membangun sebuah altar dan memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan dia dan keluarganya dari air bah yang mengerikan itu. Tuhan memberikan satu janji yang luar biasa kepada Nuh. Tuhan tidak akan pernah lagi mengirim air bah untuk menghakimi dosa manusia. Tuhan memberikan satu peringatan untuk janjinya. Pelangi itu menandai janji Tuhan. Nuh dan keluarganya menemukan permulaan baru sesudah air bah. Pada waktu itu, keturunannya akan memenuhi seluruh bumi. Semua bangsa di dunia ini berasal dari keturunan Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, renungan pada sore hari ini mengatakan pada kita tentang Allah kita yang hebat, yang telah menciptakan kita, dan Ia ingin kita mengenalnya. Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, yang sering kita mengerti dengan dosa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, hukuman dosa ialah maut. Tetapi Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan dihukum karena dosa-dosa kita. Kemudian Yesus hidup kembali dan pergi ke surga. Anak-anak, jika kamu percaya pada Yesus dan mau meminta Dia mengampuni dosa-dosamu, Ia akan melakukannya. Ia akan datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan kamu akan hidup bersama Dia selama-lamanya. Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, katakan ini pada Allah. Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah mati untukku dan sekarang hidup kembali. Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru sekarang dan suatu saat nanti pergi bersamamu selama-lamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagimu sebagai anakmu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus sebagai korban penghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu anak-anak, marilah kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan melalui doa kita, melalui puji-pujian kita, dan melalui gaya hidup kita sehari-hari. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan sore hari ini mengingatkan kita betapa mengerikan akibat daripada dosa. Demikian renungan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kita menutup kebaktian di sore hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Dan Bapa, terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.